Halo semuanya, welcome to TTS Tos Santai. Sekarang aku lagi ditemani oleh mantan direktur utama Kogito. Siapa kak namanya kak? Nama saya Baru Lendra kenal? Gustira. Ya. Kebetulan baru kenal juga sama Jody, keren banget lah. Kalau nama saya Lendra Gustira dari Sosiologi Angkatan 2018. 2018 sosiologi. Kemarin masuk Unsri jalur apa? Alhamdulillah jalur SNMPTN. Wih keren SNMPTN. Berarti nggak perlu belajar mati-matian SBMPTN ya? Iya pasti. Tapi belajar mati-matian di SMA. Iya, tapi waktu kemarin skor apa? Nilai rata-ratanya untuk sosiologi kemarin? Kalau pas singkat ya, Iya. kurang tahu sih sebenarnya. Cuman kalau waktu dikalkulasikan dari nilai rapot tuh 89. 89. Totalnya ya, dari semester 1 sampai semester 5. Tapi kemarin jurusan apa? IPA atau IPS? Kebetulan juga IPS, jadi langsung ambil sosiologi. Oh, berarti anak IPS benar berarti ya? Ya, Kalau aku kan linjur, ini aku dari anak IPA ke IPS ngambil jurusan ilmu komunikasi, udah gitu SBMPTN. Oh, Linjur lagi tapi nggak belajar. Tapi lolos alhamdulillah. mantap. Itu kemarin apa ngambil jurusan sosiologi? Kalau ngambil jurusan sosiologi sebenarnya memang udah minat ya. Kalau dari SMA itu udah pengen banget ngambil sosiologi, dan kebetulan juga ada alumni di sini di Unsri gitu kan. Oke. Nanya-nanya sama beliau sebelum lulus, dan menarik kan, banyak juga banyak mata kuliah yang pengen dikembangin gitu kan. Dan itulah kayak wah bagus nih ngambil sosiologi di Unsri. Kebetulan juga kalau dulu suka sama bola. Suka bola kan, suka sama Sriwijaya dulu. Jadi ini sekalian ke kampus Unsri, sekalian ke stadion. Ternyata ya benar. jauh. Tapi ternyata ya di Unsrinya di Layo ya, jatah bukan di Bukit. Tapi kemarin kan bisa pindah ke Bukit kalau mau. Iya, mau, cuman ya kita masih mikir orang tua juga kan, kalau pindah kampus ke Bukit itu UKT-nya ya mandiri. Kan? Kemarin UKT-nya berapa? Golongan 3 UKT-nya 1.450.000. Kecil ya. Iya. 1,3 itu enak banget. Oke, ngomongin sosiologi nih. Sebenarnya apa sih itu sosiologi itu? Ini pakai konsep mungkin ya. Oke, boleh. Jadi sosiologi sebenarnya pertama kali itu dicetus oleh Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun itu abad 14-an. Semoga nanti nggak salah ya teman-teman, kalau salah tolong dibenahin gitu ya. Abad 14-an dia ada filsafat, tapi dia juga sosiolog gitu kan. Tapi terkenal sosiologi itu bapak sosiologi itu adalah Pak Agus Comte. Ya, betul. Beliau pada tahun 1939 mencetus sosiologi dan mendapat gelar sebagai bapak sosiologi gitu kan. Banyak sekali pembelajaran yang disampaikan oleh beliau, dan tentunya itulah sampai sekarang kan sosiologi ada. Nah, kalau secara Latin itu sosiologi dia bagi dua ya. Sosius sama logus gitu kan. Kalau sosius itu adalah masyarakat, sedangkan logus itu adalah ilmu. Jadi bisa disimpulkan tuh ya sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Jadi luas banget, bisa kesehatan, lingkungan, politik, dan lain sebagainya. Pokoknya sosiologi itu ilmu murni yang sifatnya general gitu. Bisa di mana aja kita bisa belajar gitu. Terus itu kayaknya mirip deh kalau kita ngamati masyarakat, berarti kan sama kayak psikologi. Psikologi juga ngamati orang-orang. Itu apa bedanya? Nah, semoga ini nggak salah ya. Bedanya sosiologi sama psikologi, kalau sosiologi itu dia masyarakat umum gitu ya, masyarakat dengan mungkin komunitas kah, kelompok kah gitu kan. Nah, sedangkan kalau psikologi dia individu, perorangan. Bisa sifat emosionalnya yang dilihat gitu kan, jiwanya gitu kan. Itu yang diamati sama psikologi gitu kan. Nah, sedangkan sosiologi kami lebih belajar kayak bagaimana sih perubahan dalam masyarakat kayak gitu kan, problematika dalam masyarakat gitu. Jadi lebih umum aja sih gitu. Itu di sosiologi tuh Kalendra belajar apa aja tuh? Belajar apa aja banyak banget lah kalau di sosiologi Unsri khususnya ya. Yang paling berkesan banget tuh kami ada konsentrasi ya. Ada pemberdayaan masyarakat sama perencanaan sosial gitu kan. Nah, kebetulan saya ngambil pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat ini sangat berkesan tuh, kayak kami ya anak sosiologi yang udah biasa ya hidup sama masyarakat. Jadi terjun langsung gitu. Mengimplementasi ke masyarakat gitu kan. Kebetulan waktu itu kami juga langsung ke lapangan menyampaikan sosialisasi, edukasi, kemudian juga kasih perbekalan kepada masyarakat. Dan itu sih salah satu yang menarik banget. Sama juga ini ilmu yang sangat mahal sekarang itu ada juga di sosiologi. Itu ada social mapping. Kalau kami biasanya tuh pemetaan sosial. Sekarang tuh hampir semua perusahaan ataupun pemerintahan itu membutuhkan yang namanya tuh social mapping. Ngapain tuh? Dia kayak kita memetakan suatu lokasi itu apa aja sih masalahnya gitu.
Nah, ini sangat membantu perusahaan ataupun membantu pemerintahan ketika ada masalah, ketika apa yang bisa dibantu. Jadi kalau kita bisa bilang tuh kalau pemerintah ngasih bantu tuh nggak salah sasaran lagi lah. Dengan ada ilmu social mapping ini, jadi cocok banget. Nah itu sih ilmu yang sangat luar biasa banget di sosiologi. Kebetulan juga ada di Unsri gitu. Tapi sosiologi itu masih nggak kita ketemu sama hitung-hitungan gitu? Iya, masih. Dulu kan pengen masuk masuk sosiologi Unsri gitu lah ya. Karena dulu maaf lah ya, agak blow on juga kan waktu di SMA matematikanya. Sosiologi ini kan nggak ada matematikanya gitu kan, yang penting ya otaknya, logikanya main gitu kan. Dan pas masuk ternyata ada namanya itu statistik sosiologi. Sosial sama statistik lanjutan. Itu kita belajar ya hitung-hitungan gitu kan, dasar-dasar tentang hitung-hitungan. Biasanya kita belajar tentang kayak kuantitatif gitu. Semuanya median, modus, mean, itu kita belajar di sana. Masih belajar itu? Iya, betul. Itu nanti gunanya buat apa? Itu untuk metode penelitian. Itu biasanya metode kuantitatif. Butuh banget itu. Itu untuk skripsi ya, bahan skripsi gitu? Iya, bisa pakai untuk skripsi juga. Nah, untuk matkulnya sendiri di sosiologi itu untuk awal-awal belajar apa? Kalau matkul ya, ini yang ingat ada kami kalau di awal-awal itu masih pengantar ya, masih pengantar belum ke konsen. Biasanya konsen itu udah semester 3. Itu ada kami pengantar sosiologi, kami ada pengantar psikologi, kami ada pengantar antropologi, ada pengantar politik juga. Kemudian apa lagi ya? Yang ingat itu Kisi. Jadi pengantar-pengantar ini sebagai bekal sebenarnya. Bekal anak-anak sosiologi untuk ke semester kedepannya gitu. Jadi kami belajar kayak apa ya? Kalau dulu tuh ngirain sosiologi itu kan di SMA ya kita belajar cuman interaksi, mobilitas masyarakat gitu lah ya, yang umum banget. Tapi ketika masuk di sosiologi beneran di kuliah itu kayak banyak banget ilmunya gitu kan. Pengantar sosiologinya tuh nggak hanya sebatas interaksi tadi, luas banget gitu detail banget. Iya, detail banget. Kebetulan juga sama kayak pengantar politik itu diajarin kayak mana kehidupan dalam politik gitu kan. Semuanya itu diajar semua di sana. Dan lanjut ke semester selanjutnya itu kayak tambah mendalam gitu kan. Kami juga ada buku. Apa ya, kayak ini bukan kitab lah, bukan yang buku tebal yang dimiliki sama sosiologi. Itu teori sosiologi itu semuanya ada, dari klasik sampai ke postmodern kayak gitu. Kayaknya aku pernah lihat itu buku segini. Si Eri punya buku segitu. Aku lihat kok nggak ada gambarnya. Tulisan semua nih. Kutanya, kamu rajin nggak baca ini? Nggak juga sih. Kenapa beli? Ya pengen aja. Oh gitu. Tapi aku dengar matkul-matkul itu kayak gitu, tapi mungkin karena aku bukan sosiologi ya, karena aku ilmu komunikasi. Jadi kalau belajar di sosiologi itu susah nggak sih sebenarnya? Ini kalau kami sosiologi nggak bisa ngejudge ya. Iya. Tergantung sama individunya. Alhamdulillah selama berjalan di sosiologi itu lancar-lancar aja gitu kan. Selama belajarnya nggak ada hambatan, nggak ada kendala. Buat tugas juga bisa nyelesainnya dengan tepat waktu gitu kan. Kemudian juga memahami apa yang dijelasin sama dosen. Cuman ada juga biasanya yang jadi pusing ya, bingung gitu. Pusing gimana? Ketika dosen menjelaskan teori gitu, timbulnya teori ini kayak panjang banget gitu apa ya, kayak tali kelamunya tuh panjang banget gitu loh. Jadi itu yang buat biasanya pusing. Tapi biasanya kalau kita udah dijelasin dosen, kita pusing juga. Biasanya kita baca gitu, dan sangat disarankan sama dosen kami ya. Itulah kenapa kami suka sama masyarakat langsung ke lapangan, supaya kita belajar teori ini langsung kita ke lapangan. Jadi kayak memahami teori itu nggak hanya di kelas gitu Jadi nanti kita langsung dapat di lapangan, baru paham teori ini nanti kehidupannya di sini ada loh gitu. Berarti itu kebanyakan teori apa prakteknya? Kalau di awal-awal kita banyak teorinya gitu. Teori. Untuk perbekalan ya. Nanti udah semester 3, 4, 5 itu udah praktek kebanyakan gitu. Nah, itu untuk tugas sendiri itu gimana? Tugas-tugasnya apa? Rajin bikin makalah, rajin bikin video, atau rajin bikin esai gitu? Oke. Kalau sosiologi itu pada umumnya tugasnya esai. Pada umumnya esai, terus juga makalah gitu lah ya. Juga jurnal gitu kan, jurnal. Jadi memang kebanyakan setiap tugas yang diberikan sama dosen kayak gituan. Dan bahkan jawaban sosiologi itu nggak sama gitu Bahkan misalnya Jody nih sama Sayang nggak bakal sama jawabannya. Karena pemikiran sendiri. Iya, beda-beda gitu. Jadi jarang banget kalau di sosiologi itu yang nyontek gitu lah ya. Nggak ada yang nyontek dan sebagainya. Dan itu kebanyakan tugasnya. Tapi kan banyak mahasiswa yang aku lah punya kamu dong. Oke lah, tapi bahasanya pakai bahasa sendiri gitu kan bisa aja kayak gitu. Kalau itu ada pasti ya, ada. Tapi ya nggak banyak lah. Kalau di Unsri itu
anak-anaknya sosiologi di Unsur itu mandiri semua gitu lah. Widih, keren. Udah, apalagi angkatan juga kan, angkatan 18 tuh ya mandiri semua, udah paham semua gitu kan. Tapi kalau kayak tadi yang Jody bilang ada gitu kan, bahkan juga diskusi kayak bingung gitu kan, alur nulis esai gimana, kemudian juga nulis jurnal, makalah gitu kan, saling bagi-bagi gitu lah. Oke. Nah itu apakah perlu jadi anak sosiologi itu harus orang yang sosial banget, ekstrovert banget? Kalau orang-orang yang introvert, pemalu, itu kalau masuk sosiologi itu aman gak sih sebenarnya? Aman-aman aja sih sebenarnya aku ya. Aku secara pribadi dulu tuh juga introvert banget gitu lah. Jadi apa ya, kayak takut aja kalau ngomong di depan umum, bicara dengan orang banyak tuh kayak takut gitu lah ya. Cuman pas ketika masuk di sosiologi tuh ya keadaan yang memaksa gitu lah ya. Itu yang pertama, keadaan memaksa, kemudian jauh dari orang tua juga gitu kan. Benar. Ya sehingga kayak kapan lagi sih aku bisa berproses, ya itulah masuk sosiologi. Dan nggak ada sih masalah sebenarnya kalau dia introvert, extrovert, tergantung. Kalau dia pengen bener-bener ngalamin ilmu sosiologi, ya dia harus bisa terbiasa sama masyarakat gitu. Dan kalau dia nggak terbiasa dengan masyarakat, sedikit masalah gitu lah, agak kaku gitu lah ya, kayak gitu. Itu untuk prospek kerja ke depannya tuh anak sosiologi tuh bisa jadi apa aja? Sosiologi ini umum banget lah ya kalau pengen ditanyain prospek kerjanya. Yang pastinya tuh biasanya dosen gitu kan. Kalau kita pengen jadi guru tuh kita biasanya ngambil profesi lagi. S1 ini kita ngambil profesi kayak 1 tahun. Tapi nggak tahu kalau tahun-tahun ini masih ada atau enggak gitu lah ya. Terus kalau biasanya tuh di kementerian gitu kan, pemerintah kayak dinas sosial, bahkan sekarang tuh kayak CSR dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga kayak konsultan masyarakat, itu biasanya anak-anak sosiologi. Bahkan juga di pemerintahan kayak DPR dan sebagainya itu bisa sosiologi. Anak sosiologi kayak gitu kan. Jadi prospek sosiologi ini kalau bisa dibilang itu luas banget. Karena di setiap instansi pemerintahan ataupun setiap perusahaan itu membutuhkan anak sosiologi, anak-anak sosial lah. Karena mereka biasanya itu ada CSR-nya gitu kan. Ada bagian sosialnya juga kalau pemerintahan kayak gitu. Itu jadi luas banget gitu lah. Bentar, CSR itu apa? CSR itu kayak apa ya? Dia yang bekerja langsung ke lapangan. Kayak gitu nah. Kalau mungkin Jody pernah lihat ada nih bantuan, misalnya kita nyebutin label Pertamina lah gitu. Saya Pertamina itu karena dia di kawasannya itu harus memberikan bantuan kepada masyarakat, yang terjun langsung itu yang masyarakat adalah CSR-nya. Nah yang kayak ngedata apa yang bisa dibantu ke masyarakat, nah itu CSR biasa, kayak misal bantu sembako kah, atau bantu kayak sejenis wisata kah gitu. Nah itu tugas-tugas CSR gitu. Ini kembali ke tugas sosiologi ya. Kak Lendra kan sekarang lagi udah menyusun skripsi ya. Sekarang udah bab berapa nih? Alhamdulillah udah selesai, tinggal nunggu dosen pembimbing kedua lagi baca. Semoga selesai lah cepet. Amin, berarti tinggal nunggu ACC ya? Iya, tinggal. Berarti bentar lagi mau wisuda? Ya, amin. Serius? Ya. Cepet bang. Mulai kapan nyusun ini apa skripsi? Kalau nyusun itu udah mulai semester 6 abis ya. Pas udah selesai magang langsung nyusun gitu. Itu berapa lama nyusun skripsinya? Sebenarnya kalau sekarang ya, kalau dia dihitung-hitung mungkin 6 bulan gitu. Lama juga ya, 6 bulan ya? Lama, lumayan. Itu skripsi kan nggak jauh dari judul permasalahannya nih. Nah itu kalau anak sosiologi itu biasanya tugas-tugas nyusun permasalahan itu ngomongnya apa? Tergantung ya. Kalau pertama dia tergantung konsentrasi. Benar. Yang kedua biasanya tergantung dengan pengalaman kita, minat kita gitu lah ya. Ada yang dia konsentrasinya beda tapi dia ngambil judul skripsinya beda gitu nah. Itu biasalah. Nah kebetulan kalau saya itu kan pemberdayaan masyarakat ya, dan kebetulan juga ngambil judul skripsi itu tentang pemberdayaan. Itu daerah saya tentang pemanfaatan wisata mangrove. Jadi melihat aktivitas nelayan yang ada di wisata itu, bagaimana sih kayak adaptasinya ketika dia nggak bisa melaut gitu melalui wisata tadi. Jadi kayak wisata tuh sebagai sebagai objek yang membantu nelayan ketika dia ada masalah tentang pendapatannya gitu kan. Nah itu saya tertarik ngambil di sana, dan alhamdulillah udah mau selesai juga gitu. Berarti judul-judul sosiologi itu lebih nggak jauh dari masyarakat itulah ya? Kayak ngomongin wilayah di masyarakat tersebut, pemanfaatan di wilayah tersebut oleh masyarakat gitu ya? Ya bisa dibilang sosiologi dia hampir semuanya ke masyarakat gitu lah ya. Tapi ada juga temen yang dia karena kami juga ada belajar psikologi sosial. Jadi ada juga kebetulan teman dekat juga, dia judulnya tentang apa? Pokoknya tentang ke arah psikologi lah gitu.
tentang kayak toxic parent lah kalau nggak salah ya, kekerasan pada orang tua gitu kan, pada anak gitu kan. Nah sebenarnya itu kan ngarahnya kepada kayak psikologinya gitu kan, tapi di sosiologi ada, tapi kami masih memberikan atau kayak ada masukan sama unsur sosiologinya gitu. Jadi melihat kayak hubungannya kah gitu kan, atau apanya gitu, nggak melihat kayak psikologinya secara utuh gitu, nggak. Oke, ini pertanyaan terakhir deh, karena udah panas ini kayaknya kita mau pindah tempat. Untuk gelarnya sendiri, sosiologi nanti jadi apa gelarnya? Alhamdulillah kalau udah lulus itu kita bakal dapat gelarnya itu SOS, Sarjana Sosial. Oh, kalau kebanyakan orang bilang SOS itu Save Our Soul. Iya nggak sih? Tapi kayaknya benar deh, Save Our Soul itu maksudnya kayak kita nih sebagai orang-orang tuh menyelamatkan jiwa-jiwa orang kayaknya. Iya betul. Semoga amin. Bener, kayaknya pas banget tuh SOS kayaknya. Semoga lah ya. Oke, kayaknya kurang lebih ya kita ngomongin sosiologi kayak gitu. Kalau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan lagi tentang sosiologi, kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa DM Instagramnya Kak Lendra ya. Nanti aku cantumkan di link deskripsi. Oke, kalau kalian suka video ini tinggal di like saja. Jangan lupa share pada teman-teman kalian. Bunyikan juga lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe channel ini, itu yang penting ya. Oke, saya Judiansa. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan Kak Lendra, saya Lendra Agustira. Ya, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye. Aduh, ngeblank gara-gara panas. Suara singkat di sini tadi ya. Iya, nggak apa-apa.